Bab 691 Manusia Purba. Kulit Virihat menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Ji Luorong. Dengan cemas, dia bertanya, apakah ketua kelompokku baik-baik saja, Komandan Ji? Bunga Tujuh Dosa adalah organisasi pembunuh transendental yang berspesialisasi dalam membunuh pemain demi uang di domain dewa. Selain dari para ahli yang dibina secara internal oleh Bunga Tujuh Dosa, para ahli lainnya juga dapat mengambil komisi dari Bunga Tujuh Dosa untuk mendapatkan uang dan sumber daya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 99% pembunuhan di domain dewa terkait dengan Bunga Tujuh Dosa, dan bahkan 5 persekutuan super besar telah menderita di tangan organisasi tersebut. Sekarang, ketika Pavilion Naga Phoenix bertabrakan dengan Bunga Tujuh Dosa, hal itu pasti akan menimbulkan bencana bagi pavilion tersebut. Jika ketua persekutuan terbunuh oleh Bunga Tujuh Dosa, dia tidak hanya akan kehilangan beberapa peralatan tingkat atas, tetapi Pavilion Phoenix juga mungkin mulai mengalami kesulitan dalam mengendalikan Pavilion Naga Langit. Mereka belum mulai berkelahi, terakhir kali saya melihat mereka, kata Ji Luorong. Kemudian, dengan nada sedikit kecewa, dia melanjutkan, jika bukan karena ruang bawah tanah tim yang baru-baru ini muncul, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengan ketua persekutuan Anda itu. Komandan Sin of Urat yang baru dipromosikan juga harus menjadi lawan yang baik. Apakah itu Phoenix Rain, pemimpin persekutuan Pavilion Naga Phoenix saat ini, atau Pasir Darah, Komandan Dosa Murka Bunga Tujuh Dosa yang baru dipromosikan, keduanya adalah individu legendaris di wilayah dewa dan dikabarkan sekuat 10 dosa. Orang suci. Jadi, mereka adalah rekan tanding yang sempurna untuk Ji Luorong setelah dia akhirnya maju ke tingkat 6. Sementara itu, Virihat menghela nafas lega saat mendengar jawaban Ji Luorong. Jika terjadi perkelahian antara Pavilion Naga Phoenix dan Bunga Tujuh Dosa di kuil yang hancur, kemungkinan besar itu akan menjadi situasi hidup atau mati. Namun masih ada ruang untuk rekonsiliasi jika pertengkaran antara keduanya belum dimulai. Bisakah Anda membawa saya ke sana untuk melihatnya, Komandan Ji? Si Feng bertanya. Kata-kata Si Feng mengejutkan Ji Luorong. Dengan sedikit kebingungan di matanya, dia bertanya, ada kemungkinan besar akan terjadi perkelahian. Apakah kamu yakin ingin pergi? Konflik antara tim Pavilion Naga Phoenix dan tim Bunga Tujuh Dosa bukan sekadar bentrokan sederhana antara dua tim pemain. Sebaliknya, ini adalah bentrokan antara dua kekuatan. Jika pihak ketiga berani mendekati medan perang, kedua pihak akan langsung menganggap mereka sebagai musuh yang mencoba memanfaatkan situasi, dan keduanya akan memprioritaskan melenyapkan pihak ketiga tersebut di atas segalanya. Ini juga mengapa Ji Luorong memilih untuk tidak melibatkan dirinya dalam konflik dan malah keluar menemui Si Feng. Tentu saja, Ji Luorong tidak berpikir bahwa seorang ahli sekaliber Si Feng akan mengabaikan hal-hal seperti itu. Saya yakin. Si Feng mengangguk dengan tegas. Tujuannya kembali ke domain dewa asalnya adalah untuk mengumpulkan rekrutan baru Zero Wing. Sekarang dia tahu beberapa anggota Zero Wing berada di area perpustakaan kuil runtuhan dan akan menyerang Bunga Tujuh Dosa, dia tentu saja harus pergi dan melihat situasinya. Apakah kamu juga ikut, kakak? Kulit Virihat menjadi cerah ketika dia mendengar niat Si Feng. Dengan asumsi bahwa kedua belah pihak belum mulai bertarung, jika Pavilion Naga Phoenix ingin mendapatkan ahli peringkat SSS dalam situasi seperti ini, Bunga Tujuh Dosa pasti akan mempertimbangkan kembali untuk mengambil tindakan. Tentu saja. Jarang sekali aku bisa menyaksikan pertarungan sebesar ini, kata Si Feng sambil terkekeh saat dia melihat ekspresi Virihat yang penuh harap. Baik-baik saja maka. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan menemanimu, kata Ji Luorong, menerima permintaan Si Feng tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya. Siapapun yang ingin terlibat dalam bentrokan antara dua kekuatan harus membayar atas tindakan mereka. Jika Ji Luorong sendirian, dia pasti tidak akan mencoba melibatkan dirinya dengan urusan Pavilion Naga Phoenix dan Bunga Tujuh Dosa. Lagi pula, meski dia berhasil dipromosikan ke tingkat 6, dia masih belum percaya diri untuk melawan semua pakar puncak dari dua kekuatan tersebut. Tapi lain ceritanya jika dia memiliki Si Feng di sisinya. Si Feng adalah ahli peringkat SSS yang sangat dipuji bahkan oleh Crimson Mist. Ji Luorong tidak keberatan membenamkan kakinya ke dalam air berlumpur ini dengan seorang ahli di sisinya. Selanjutnya, Ji Luorong memimpin Si Feng dan yang lainnya ke kuil yang hancur. Bagian dalam kuil yang hancur jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Begitu pemain melangkah melewati pintu masuk kuil, mereka seolah-olah baru saja memasuki dunia miniatur. Sedangkan bagian dalam candi dibagi menjadi 4 area utama, area kapel, area makam, area perpustakaan, dan area tamu. Area kapel adalah yang paling aman dari 4 area karena hanya peta level 190 hingga level 200. Semua ruang bawah tanah tim yang muncul secara acak di dalamnya juga berada di level 200 ke bawah. Itu adalah area yang cukup aman, bahkan untuk pemain tier 5. Area makam dan perpustakaan adalah peta level 200 lebih. Area tersebut jauh lebih berbahaya daripada area kapel, dan bahkan pemain tier 6 pun memiliki kemungkinan besar untuk mati. Mereka juga merupakan area aktivitas utama bagi kekuatan utama dari kekuatan kelas 1 ke atas. Area hidup adalah yang paling berbahaya dari 4 area. Itu adalah peta level 225+, dan pemain tier 6 akan memiliki peluang mati yang sangat tinggi di dalamnya jika mereka berada di bawah level 220. Sementara itu, di bawah pimpinan Ji Luorong, Si Feng dan yang lainnya dengan cepat melakukan perjalanan melintasi kuil yang hancur. Kemudian, setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka sampai di sebuah perpustakaan kuno yang tingginya 300 meter.
Saat ini, berdiri di depan pintu masuk perpustakaan adalah seorang pria setinggi 3 meter. Seorang pria raksasa mengenakan jubah suci putih dan membawa pedang besar sepanjang dia tinggi di punggungnya. Meskipun pria itu hanya berdiri diam dengan mata tertutup dan tangan disilangkan di depan dada, dia memancarkan aura yang menyaingi binatang purba. Minos, pahlawan, manusia purba, tingkat 6. Level 205. HP. Di belakang Minos ada portal gelap gulita yang berfungsi sebagai gerbang teleportasi tim Dungeon. Namun, pada saat ini, penghalang sihir yang mencakup radius 500 yard didirikan di sekitar Minos. Jelas sekali bahwa pemain harus menyelesaikan semacam tes sebelum mereka dapat memasuki ruang bawah tanah tim. Selain dari ruang bawah tanah tim, Si Feng dan yang lainnya juga melihat pertempuran sengit terjadi di luar penghalang. Pertarungan itu terjadi antara dua tim pemain. Satu tim terdiri dari kurang dari 100 anggota, dan dua emblem guild yang berbeda dapat terlihat di tim ini. Tim lain memiliki lebih dari 200 anggota, tetapi tidak ada yang memakai guild emblem. Selain itu, semua nama pemain ini berwarna merah cerah, bahkan ada yang berwarna hitam. Mereka juga memancarkan haus darah yang terlihat dengan mata telanjang, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh rata-rata pemain merah. Kita masih terlambat. Warna kulit Fiery Heart berubah jelek ketika dia melihat pavilion naga Phoenix dan bunga 7 dosa sudah mulai bertarung. Saat ini, seorang elementalist wanita level 212, tier 6 dari pavilion naga Phoenix terlihat bertarung melawan berserker pria level 211, tier 6, dan assassin pria level 210, tier 6. Meskipun elementalis wanita itu secara samar-samar lebih unggul dalam pertarungan mereka, hal yang sama tidak berlaku bagi dua ahli tier 6 lainnya di pihak pavilion naga Phoenix. Dari dua ahli tier 6 lainnya, keduanya mengenakan guild emblem bersayap 6. Di antara mereka, salah satunya adalah pembunuh wanita level 211, tingkat 6, dan lawannya adalah 3 pemain kulit hitam tingkat 210, tingkat 6. Meskipun assassin wanita tersebut melakukan yang terbaik untuk mempertahankan dirinya, HP-nya terus menurun seiring berjalannya waktu. Adapun yang lainnya, dia adalah elementalist wanita level 210, tier 6, dan lawannya adalah dua pemain hitam tier 6. Meskipun dia tidak kehilangan banyak HP-nya, dia hampir tidak bisa bertahan melawan lawan-lawannya. Sekilas, terlihat jelas bahwa pavilion naga Phoenix berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seperti yang diharapkan dari Ratu Iblis. Dia benar-benar bertahan melawan Blood Sun dan wakil komandannya Hyena, kata Jiluorong dengan nada kagum saat dia melihat Phoenix Rain memanipulasi lautan api melawan kedua lawannya. Meskipun Blood Sun mungkin baru saja dipromosikan menjadi komandan Sin of Wrath, tidak ada seorang pun di wilayah dewa yang berani meremehkannya. Ini karena dia telah berhasil membunuh monster tua dari mitologi, salah satu dari 5 persekutuan super besar. Namun, meski secara bersamaan melawan Blood Sun dan wakil komandannya Hyena, Phoenix Rain tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Kekuatan Phoenix Rain jauh melebihi pemahaman Jiluorong tentang dirinya. Sementara Jiluorong, Si Feng, dan yang lainnya mengamati bentrokan antara dua kekuatan, pakar kedua kekuatan juga memperhatikan kedatangan mereka. Bab 692, Pemimpin Persekutuan Zero Wing. Begitu para anggota pavilion naga Phoenix dan bunga 7 dosa memperhatikan kelompok Si Feng, seolah-olah mereka sudah merencanakannya, mereka segera berhenti berkelahi dan berpisah menjadi dua kelompok. Mengapa wanita gila itu kembali? Phoenix Rain mengerutkan kening saat dia melihat Jiluorong. Jiluorong terkenal sebagai maniak pertempuran di wilayah dewa. Bahkan ketika dia masih di tingkat 5, dia telah berpartisipasi dalam banyak perang yang melibatkan berbagai negara adidaya, dan ahli tingkat 6 yang dia bunuh hingga saat ini berjumlah 8 orang. Sekarang Jiluorong telah berhasil maju ke tingkat 6, bahkan Phoenix Rain tidak berani meremehkannya. Jika Jiluorong ingin melibatkan diri dalam pertempuran antara pavilion naga Phoenix dan bunga 7 dosa, dia benar-benar dapat mempengaruhi keseluruhan keadaan pertempuran. Partisipasinya bahkan mungkin menyebabkan satu pihak menderita kekalahan yang tragis. Jiluorong, apa artinya ini? Apakah kamu berpikir untuk memulai perang dengan kami? Blood Sun dengan dingin menatap Jiluorong. Apakah kemuliaan abadi begitu makmur akhir-akhir ini sehingga kamu ingin itu dihapus dari wilayah kekuasaan dewa? Harus diakui, tim petualang kemuliaan abadi telah tumbuh lebih kuat sekarang setelah Jiluorong dan Crimson Mist berhasil maju ke tingkat 6. Kemuliaan abadi saat ini begitu kuat sehingga bahkan negara adidaya seperti pavilion naga Phoenix pun perlu mewaspadainya. Namun, lain cerita untuk bunga 7 dosa. Bunga 7 dosa adalah kekuatan transendental di wilayah dewa, dan berada pada tingkat yang sangat berbeda dari pavilion naga Phoenix. Di mata bunga 7 dosa, bahkan 5 persekutuan super besar pun tidak layak untuk ditakuti. Perlu diketahui bahwa 5 persekutuan super besar secara publik diakui sebagai 5 persekutuan terkuat di wilayah dewa, dan masing-masing dari mereka telah ada selama lebih dari 1 abad. Fondasi yang mereka bangun sendiri jauh melebihi guild lainnya. Jadi, jika bunga 7 dosa tidak takut pada 5 guild super besar, apalagi tim petualang kemuliaan abadi. Jangan terlalu gusar. Saya di sini bukan untuk berkelahi, kata Jiluorong dan tersenyum menanggapi pertanyaan Blood Sun. Saya hanya membawa seseorang ke sini untuk melihatnya. Lihatlah. Blood Sun menjadi semakin gelisah setelah mendengar jawaban Jiluorong. Dengan dingin, dia berkata, siapa yang memiliki keinginan mati? Mendengar kata-kata Blood Sun, Fiery Heart, yang berdiri di samping Si Feng, mau tidak mau menjadi khawatir.
Bunga tujuh dosa selalu beroperasi tanpa rasa takut di wilayah dewa, dan individu atau kekuatan manapun yang berani memprovokasi organisasi tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Kali ini, Blood Sun dan timnya mengincar tim Pavilion Naga Phoenix karena dendam pribadi antara Phoenix Rain dan pukulan besar dari bunga tujuh dosa. Sebenarnya itu bukanlah dendam bunga tujuh dosa. Namun, lain ceritanya jika ada yang mencoba menyaksikan aktivitas bunga tujuh dosa. Siapapun yang melakukan hal itu akan menyinggung seluruh bunga tujuh dosa. Negara adikuasa terakhir yang memprovokasi bunga tujuh dosa telah lama terhapus dari domain dewa. Ini juga mengapa Blood Sun berani mengancam untuk melenyapkan tim petualang kemuliaan abadi. Bahkan jika negara adidaya pun tidak aman dari bunga tujuh dosa, sudah jelas bahwa organisasi tersebut dapat dengan mudah melenyapkan pemain manapun yang memprovokasinya. Faktanya, jika bunga tujuh dosa itu serius, ia bisa secara permanen menghapus keberadaan sekuat 10 orang suci. Sementara itu, ketika Phoenix Rain mendengar jawaban Ji Luorong, dia menatap Ji Luorong dengan heran. Mungkinkah itu monster tua dari salah satu dari 5 persekutuan super besar? Phoenix Rain secara naluriah menganggap bahwa siapapun yang datang untuk menyaksikannya pastilah seseorang dari 5 persekutuan super besar. Terlebih lagi, dia haruslah seseorang yang berstatus tinggi, seperti monster tua dari 5 persekutuan super besar. Lagi pula, hanya individu dengan kekuatan dan status seperti itu yang berani memprovokasi bunga tujuh dosa. Namun, bahkan setelah memeriksa kelompok Ji Luorong beberapa kali, Phoenix Rain gagal menemukan siapapun yang bisa menjadi monster tua ini. Selain Si Feng, yang merupakan pendekar pedang tingkat 178, tingkat 6, semua orang di kelompok Ji Luorong adalah anggota Pavilion Naga Phoenix. Sebelum Phoenix Rain mengambil kesimpulan lebih jauh, Si Feng dengan tenang melihat ke arah pasir darah dan berkata, jadi bagaimana jika aku di sini untuk menyaksikan pertarunganmu? Bunga tujuh dosa itu kamu anggap sebagai apa? Kekuatan puncak. Mengikuti kata-kata Si Feng, keheningan menyelimuti seluruh medan perang. Siapa dia? Apakah orang ini gila? Entah itu anggota Pavilion Naga Phoenix atau Ji Luorong, mereka semua memandang Si Feng dengan kaget. Ini sudah melampaui keinginan mati. Bahkan pemimpin guild 5 besar super guild tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada bunga tujuh dosa. Bagus. Sangat bagus. Menatap Si Feng, Blood Sun dengan dingin berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, karena kamu berani mencampuri urusan bunga tujuh dosa, tidak masalah meskipun kamu memiliki 5 super besar. Persekutuan mendukungmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Segera setelah Blood Sun selesai berbicara, Hyena dan 5 pemain hitam dari bunga tujuh dosa tiba-tiba menyerang Si Feng dengan kecepatan kilat. Tindakan mereka begitu cepat dan tiba-tiba bahkan Phoenix Rain dan Ji Luorong gagal bereaksi dengan segera. Namun, saat Hyena dan 5 pemain hitam hendak mencapai Si Feng, 2 sosok tiba-tiba mencegat mereka. Bunga bayangan. Mata ungu. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Hyena memelototi kedua wanita di hadapannya dengan marah dan bingung. Apakah Zero Wing bermaksud melindungi orang itu? Sekarang setelah pihak ketiga muncul, dendam pribadi antara bunga tujuh dosa dan Pavilion Naga Phoenix secara logis harus dikesampingkan untuk sementara. Namun, bunga bayangan dan mata ungu telah mencegat kelompok mereka, pada dasarnya menyatakan bahwa mereka ingin menjadikan seluruh bunga tujuh dosa sebagai musuh. Perilaku seperti itu sungguh membingungkan. Bunga bayangan, mata ungu, apakah kalian berdua sudah gila? Phoenix Rain juga sama terkejutnya dengan tindakan kedua wanita tersebut. Dia tidak mengerti mengapa mereka mencoba melindungi pendekar pedang itu. Meskipun bukan keinginan kami untuk melakukannya, dia adalah pemimpin persekutuan kami. Shadow Flower, mantan pemimpin persekutuan Istana 100 Bunga, berkata sambil tersenyum masam saat dia melihat ke arah Phoenix Rain. Bab 693, 10 orang suci. Pemimpin persekutuanmu? Mata Phoenix Rain membelalak kaget saat mendengar respon Shadow Flower. Sayap nol. Ini adalah persekutuan yang baru didirikan di wilayah dewa, dan mengalami perkembangan pesat yang membingungkan banyak pemain dan kekuatan. Baik itu Star Alliance atau Hundred Flower Palace, keduanya adalah guild besar dengan potensi kuat untuk menjadi negara adidaya di masa depan. Mereka juga memiliki banyak pemula berbakat yang telah terkenal di alik domain dewa, dan tidak aneh jika mereka maju ke tingkat 6 di masa depan. Namun, meski memiliki keadaan yang sangat baik, Aliansi Bintang dan Istana 100 Bunga memilih untuk bubar dan bergabung ke dalam Zero Wing. Selain mereka, Bulan Misterius, persekutuan kelas 1 lainnya, juga memilih untuk bergabung ke dalam Zero Wing. Kemunculan Zero Wing telah mengguncang seluruh wilayah dewa. Bagaimanapun juga, ini adalah penggabungan dari 3 guild kelas 1 yang mereka bicarakan. Di antara mereka, bahkan ada negara adidaya semu seperti Star Alliance dan Istana 100 Bunga. Kekuatan gabungan dari ketiga persekutuan ini dapat menimbulkan ketakutan bahkan pada negara adidaya veteran seperti Pavilion Naga Phoenix. Faktanya, dalam hal pakar tingkat 6, Zero Wing sudah memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh beberapa super guild veteran. Ini juga mengapa Phoenix Rain memilih untuk bermitra dengan Zero Wing untuk menjelajahi kuil yang hancur kali ini. Sementara itu, mengingat Zero Wing dapat meyakinkan 3 guild kelas 1 untuk bergabung menjadi satu guild, banyak orang, termasuk Phoenix Rain, merasa bahwa siapapun yang memimpin guild tersebut pasti memiliki kekuatan dan koneksi yang luar biasa. Jadi, ada apa dengan pendekar pedang tingkat 178, tingkat 6 ini? Kamu adalah pemimpin persekutuan Zero Wing. Ji Luorong mau tidak mau menoleh untuk melihat Si Feng dengan heran. Ji Luorong memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Shadow Flower daripada Phoenix Rain.
Wanita itu sangat ambisius, sedemikian rupa sehingga dia memimpikan suatu hari nanti Istana 100 Bunga berdiri bahu-membahu dengan 5 persekutuan super besar. Karena itulah Jiluorong merasa sulit dipercaya ketika dia pertama kali mendengar Shadow Flower telah membubarkan Istana 100 Bunga dan semua anggotanya bergabung dengan Zero Wing. Dia bahkan pernah curiga bahwa Zero Wing adalah produk dari Green God Corporation. Kalau tidak ada penjelasan mengapa orang ambisius seperti Shadow Flower membubarkan Istana 100 Bunga. Bagaimanapun, potensi pertumbuhan Istana 100 Bunga bahkan lebih unggul daripada Pavilion Naga Phoenix, apalagi aliansi bintang. Hanya saja masalah ini hanya diketahui oleh Jiluorong. Adapun bagaimana Istana 100 Bunga bisa memiliki potensi seperti itu karena dua faktor. Pertama, karena Shadow Flower sendiri adalah ahli peringkat SSS. Kedua, karena Crimson Heart dan Clean Setrue, dua wakil pemimpin persekutuan Istana 100 Bunga, memiliki potensi untuk menjadi ahli peringkat SSS. Meskipun ahli peringkat SSS mungkin sangat langka di sebagian besar negara adidaya, tidak demikian halnya dengan Istana 100 Bunga. Itu benar. Saya pemimpin persekutuan Zero Wing, kata Si Feng, tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut pada Jiluorong. Terkejut? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Jiluorong membalas sambil melihat wajah Si Feng yang tersenyum. Kita berbicara tentang pemimpin persekutuan Zero Wing di sini. Hingga saat ini, semua orang menduga bahwa pemimpin persekutuan Zero Wing sebenarnya adalah monster tua dari perusahaan Dewa Hijau. Bagaimana kamu bisa begitu muda? Apakah aku tidak diizinkan menjadi pemimpin persekutuan Zero Wing hanya karena aku masih muda? Si Feng terkekeh. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Setelah mengatur ulang pikirannya, Jiluorong berkata, apa yang saya katakan adalah bahwa pemimpin persekutuan Zero Wing haruslah seorang ahli yang mampu menduduki peringkat di antara 10 orang suci. Kalau tidak mungkin seseorang seperti Shadow Flower bersedia tunduk pada Zero Wing. 10 orang suci? Itu bukanlah standar yang sulit untuk dicapai, kata Si Feng. Jika Anda bergabung dengan Zero Wing, saya berjanji Anda dapat mencapainya dalam 1 hari. 1 hari? Teruslah membual. Jiluorong memutar matanya ke arah Si Feng. Dia tidak mempercayai kata-katanya sedikit pun. 10 orang suci mewakili puncak kekuatan tempur di wilayah dewa mereka. Meskipun masih ada beberapa monster tua tersembunyi yang memilih untuk tidak bersaing memperebutkan posisi di antara 10 orang suci, 10 orang suci masih menjadi bagian dari kelompok ahli terkuat di domain dewa mereka. Sementara itu, syarat untuk menjadi salah satu dari 10 orang suci sangatlah ketat. Pemain tidak hanya harus memiliki standar tempur yang cukup tinggi, tetapi mereka juga harus memiliki senjata dan perlengkapan yang cukup baik. Hanya memiliki satu senjata legendaris saja tidak cukup. Pemain membutuhkan setidaknya beberapa peralatan legendaris yang dipasangkan dengan senjata legendaris. Namun, senjata dan peralatan legendaris sangat langka di wilayah dewa. Bahkan untuk 5 persekutuan super hebat, sangat sulit bagi mereka untuk membekali pemain dengan begitu banyak item legendaris. Tentu saja, akan lebih sulit bagi guild lain untuk mencapainya. Sedangkan untuk pemain independen atau anggota tim petualang, dibutuhkan keajaiban bagi mereka untuk mencapai prestasi seperti itu. Sepanjang sejarah domain God mereka, hanya satu pemain yang berhasil bergabung dengan jajaran 10 orang suci tanpa didukung oleh persekutuan. Orang itu adalah individu yang legendaris, dan mereka juga menduduki peringkat sebagai pakar nomor 1 dalam daftar pakar domain dewa pada saat itu. Hanya saja, orang itu menghilang secara tiba-tiba, dan jarang ada orang yang membicarakannya saat ini. Meskipun Jiluorong yakin dengan kekuatannya, dia tahu jalannya masih panjang untuk menyamai 10 orang suci. Dia memerlukan setidaknya beberapa tahun akumulasi sebelum dia benar-benar dapat mencoba menantang orang-orang itu. Namun, Si Feng mengatakan bahwa selama dia bergabung dengan Zero Wing, dia hanya perlu 1 hari untuk memberinya kekuatan 10 orang suci. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Si Feng pasti bercanda dengannya. Bagaimana jika aku bisa melakukannya? Si Feng terkekeh saat melihat bagaimana Jiluorong meragukannya, kata-katanya penuh dengan provokasi dan godaan. Bab 694 Satu gerakan untuk membunuh 7 dosa. Bagaimana dia bisa tetap berbicara dengan orang lain begitu saja setelah memprovokasi bunga 7 dosa? Apa dia benar-benar mengira bunga bayangan dan mata ungu bisa melindunginya? Ketika Phoenix Rain melihat Si Feng dengan santai berbicara dengan Jiluorong, kebingungan mewarnai mata emas pucatnya. Dia telah bertemu dan bentrok dengan banyak orang pada masanya memimpin Pavilion Naga Phoenix, dan kekayaan pengalaman ini telah memberinya kemampuan untuk membedakan emosi batin seseorang. Apakah seseorang diam-diam merasa marah, takut, atau ragu, dia bisa mengetahuinya hanya dengan pandangan sekilas. Karena kemampuannya ini, dia seringkali bisa unggul atas lawannya, baik dalam pertarungan maupun negosiasi. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan Pavilion Naga Phoenix mencapai tingkat yang lebih tinggi di bawah kepemimpinannya. Logikanya, sekarang Si Feng telah memprovokasi bunga 7 dosa, sebuah organisasi yang ditakuti oleh semua orang di wilayah dewa, dia seharusnya merasa takut, setidaknya khawatir. Lagi pula, bahkan pemimpin guild 5 besar super guild akan merasakan sedikit kecemasan jika mereka akhirnya memprovokasi bunga 7 dosa. Namun, satu-satunya emosi yang bisa dilihat Phoenix Rain pada Si Feng adalah ketenangan. Seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak berarti apa-apa, dan 7 ahli tingkat 6 bunga 7 dosa bukanlah ancaman baginya. Sementara itu, bunga bayangan dan mata ungu tampak seperti sedang menghadapi musuh yang kuat saat menghadapi kelompok 6 hiena. Mereka memusatkan seluruh panca inderanya pada kelompok tersebut, tidak berani bersantai sedikit pun.
Lagi pula, meski mereka mungkin merupakan ahli puncak di domain dewa, peluang mereka untuk menang masih kecil jika mereka harus melawan 6 ahli tingkat 6 bunga 7 dosa secara bersamaan. Mereka akan berjalan di atas tali, dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan kehancuran mereka. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan pemimpin persekutuan kita, Tuan Istana Bunga? Mata ungu bertanya pada Bunga Bayangan, jengkel dengan perilaku Si Feng. Penggabungan Star Alliance ke Zero Wing ditangani sepenuhnya oleh Galaxy Past, mantan pemimpin persekutuan Star Alliance. Meskipun Purple Eye adalah penatua agung dari Star Alliance, dia tidak mengetahui detail seputar merger tersebut, dan dia hanya menyetujuinya karena dia percaya pada penilaian Galaxy Past tentang masa depan. Akibatnya, dia tidak tahu apapun tentang Black Flame selain dia menjadi pemimpin persekutuan Zero Wing dan pemain nomor 1 di miniatur dunia kuno. Mata ungu tidak bisa disalahkan atas ketidaktahuannya. Sebagian besar pemain yang berkembang di benua utama tidak memperhatikan urusan miniatur dunia kuno. Ini karena sebagian besar dari mereka yang memasuki dunia kuno miniatur adalah pemain baru atau pemain yang mencari awal baru setelah gagal mencapai kesuksesan di benua utama. Di dunia nyata, kebanyakan orang masih menaruh seluruh perhatian mereka di benua utama, ingin membuat nama mereka terkenal di tengah-tengah para ahli terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, sumber daya di benua utama jauh lebih berlimpah daripada miniatur dunia kuno. Meskipun berbagai kekuatan di benua utama memang telah mengirimkan beberapa anggotanya untuk berkembang di miniatur dunia kuno, sebagian besar melakukannya dengan mentalitas menguji keadaan. Hanya sedikit yang mengerahkan tenaga dan kekuatan dalam jumlah besar. Namun, ceritanya berbeda untuk Istana 100 Bunga. Istana 100 Bunga telah berinvestasi besar-besaran ke miniatur dunia kuno, bahkan mengirim 2 wakil pemimpin persekutuannya, yang memiliki potensi untuk maju ke tingkat 6, ke miniatur dunia kuno. Selain itu, dengan betapa ambisiusnya seseorang Shadow Flower, fakta bahwa dia akan memilih untuk menggabungkan Istana 100 Bunga ke dalam Zero Wing membuktikan bahwa dia memahami Zero Wing dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukan tindakan gila seperti itu. Jika kita hanya berbicara tentang standar tempur, pemimpin persekutuan kita harus berada di peringkat 3 teratas dalam domain dewa kita, kata Shadow Flower setelah memikirkan pertanyaan mata ungu. Kemudian, dia dengan ragu-ragu melanjutkan, meskipun levelnya saat ini agak rendah, dia seharusnya mampu menangani salah satu pemain hitam bunga 7 dosa. Berdasarkan akun Crimson Heart dan Clean Setrue, Si Feng tidak diragukan lagi adalah ahli lantai 5. Selain itu, dia telah menguasai setidaknya satu teknik tempur emas. Jika bukan karena 5 persekutuan super besar yang memiliki 2 monster tua yang sangat kuat, Bunga Bayangan akan berani mengatakan bahwa Si Feng dapat menduduki peringkat nomor 1 di domain dewa mereka. Namun, standar pertarungan tidak mewakili seluruh kekuatan pemain di domain God. Level juga memainkan peran penting. Jika perbedaan level antara dua pemain menjadi terlalu besar, hal itu mungkin akan menciptakan kesenjangan dalam atribut dasar dan fisik yang begitu besar sehingga tidak dapat dijembatani hanya dengan teknik. Belum lagi, level 200 adalah titik balik besar bagi para pemain. Menurut pendapat Shadow Flower, Si Feng tidak akan memiliki peluang jika dia bertarung melawan ahli lantai 4 seperti Hyena. Tetapi jika itu adalah pemain hitam bunga 7 dosa, yang hanya berada pada standar domain realm, dia seharusnya mampu mempertahankan posisinya. Hanya satu pemain hitam? Ekspresi mata ungu menjadi serius ketika dia mendengar jawaban Shadow Flower. Jika itu masalahnya, satu-satunya pilihan kita adalah melarikan diri. Jika tidak, setelah Blood Sun mengambil tindakan, tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebelumnya, mereka hanya bisa bertahan melawan 7 ahli tingkat 6 bunga 7 dosa karena mereka bekerja sama dengan Phoenix Rain. Kini karena pendirian Phoenix Rain masih belum jelas, mereka hanya bisa berharap kehadirannya dapat menjaga Blood Sun tetap terkendali. Ini akan membuat mereka harus berurusan dengan 6 ahli tingkat 6 bunga 7 dosa. Dan dengan Si Feng yang hanya mampu menangani satu pemain hitam, tidak ada yang berubah. Tapi mereka akan hancur setelah Blood Sun menganggap aman untuk mengambil tindakan. Akhirnya mulai merasa takut? Hyena menyeringai saat melihat mata ungu samar-samar menunjukkan niat untuk mundur. Tapi bukankah menurutmu ini sudah terlambat? Begitu Hyena selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Pada saat yang sama, 3 pemain hitam menyerang Bunga Bayangan, sementara 2 pemain lainnya menyerang mata ungu, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk lari membantu Si Feng. Sial! Ketika Shadow Flower melihat Hyena menghilang, dia segera mengaktifkan skill warisan tier 6 Dark Phantom dan membagi dirinya menjadi 5 salinan dirinya. Masing-masing doppelganger ini memiliki 100% atribut dasarnya. Mereka juga bisa menggunakan semua skill dan mantra miliknya. Namun, itu hanya bisa bertahan 1 menit, dan skill tersebut memiliki cooldown 1 jam. Setelah mengaktifkan Dark Phantom, Shadow Flower menyuruh doppelgangernya mencegat Hyena. Namun, bahkan setelah memfokuskan seluruh indera mereka untuk memindai area sekitar, mereka gagal menemukan keberadaan Hyena. Kemampuan sembunyi-sembunyi Hyena sungguh luar biasa, dan seolah-olah dia tidak ada di ruang ini. Sementara itu, hilangnya Hyena juga mengganggu Ji Luorong yang sedang berpikir keras. Kemudian, dia menoleh ke Si Feng dan bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ji Luorong sangat tertarik dengan tawaran Si Feng. Meskipun dia masih belum sepenuhnya mempercayai kata-katanya, dia tidak akan hanya berdiam diri dan melihat Hyena membunuh Si Feng. Tidak dibutuhkan. Itu hanya ahli lantai 4, kata Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menghunuskan musim dingin malam abadi dan mengacungkannya. Orbit pedang.
Tiba-tiba, banyak cahaya pedang berpotongan, dan galaksi bintang seluas radius 1000 yard muncul dengan Si Feng sebagai pusatnya. Ratusan bintang mengelilingi Si Feng, masing-masing membawa kekuatan level 200, dewa tingkat 6. Bahkan monster surgawi level 200 akan terlempar jika bintang-bintang ini menghantam mereka. Setelah musim dingin malam abadi ditingkatkan ke peringkat legendaris, atribut dasar Si Feng meroket. Bahkan di level 178, atribut dasarnya sudah bisa menyaingi level 200, dewa tingkat 6. Bahkan di dalam wilayah dewa tempat ia tinggal, atribut dasarnya sudah berada di peringkat teratas. Ini juga sebabnya dia berani kembali ke wilayah kekuasaannya. Belum lagi, dia juga memiliki tubuh surgawi unggul untuk meningkatkan mana dan reaksinya. Sesaat kemudian, Si Feng menyarungkan senjatanya, dan galaksi bintang menghilang. Pada saat yang sama, sesosok tubuh pendek jatuh dari kehampaan dan roboh ke tanah. Perlengkapan orang tersebut compang-camping dan tubuhnya dipenuhi luka sedalam tulang. Bar HP orang tersebut juga kosong, menandakan bahwa mereka telah menjadi mayat. Sementara itu, sosok pendek ini tak lain adalah Hyena, orang yang menghilang beberapa saat yang lalu. Bab 695 Produksi Suci. Hyena sudah mati? Bagaimana dia mati? Apa yang dilakukan pendekar pedang itu? Semua orang yang hadir, entah itu anggota Pavilion Naga Phoenix atau Bunga Tujuh Dosa, mau tidak mau meragukan mata mereka ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Hyena adalah wakil komandan Sin of Wrath dan anggota terkuat kedua setelah Blood Sun. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Bunga Bayangan dan Mata Ungu dalam kekuatan keseluruhan, dan dia memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi yang luar biasa. Dengan persiapan yang memadai, dia bahkan berhasil membunuh Bunga Bayangan dan Mata Ungu. Bukankah dia terlalu kuat? Mata Ungu hanya bisa terkesiap saat dia melihat mayat Hyena. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mencurigai Shadow Flower telah mempermainkannya sebelumnya. Dia seharusnya bisa menangani salah satu pemain hitam Bunga Tujuh Dosa? Omong kosong macam apa itu? Perlu diketahui bahwa Shadow Flower sangat ahli dalam mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Namun, bahkan dia gagal mendeteksi Hyena saat dia bersembunyi. Sebaliknya, meski hanya Dewa Pedang level 178, Si Feng berhasil membunuh Hyena dalam satu gerakan dan menyelesaikannya sebelum Hyena menampakkan dirinya. Kekuatannya sudah melampaui pemahaman Mata Ungu. Dia sebanding dengan Dewa tingkat 6 level 200? Shadow Flower sama terkejutnya dengan kejadian ini, dan dia tidak bisa tidak mengamati sosok tenang Si Feng. Kekuatan Si Feng jauh berbeda dari apa yang dia dengar dari Crimson Heart dan Clean Sedrue. Bagaimana kamu melakukannya? Ji Luorong bertanya dengan bingung saat dia melihat Si Feng menyarungkan pedangnya. Hyena telah mengembangkan kemampuan sembunyi-sembunyinya ke tingkat di mana bahkan 10 orang suci saat ini tidak dapat mendeteksinya. Jika terserah pada 10 orang suci, mereka harus menunggu sampai Hyena menyerang mereka sebelum melakukan respons yang ditargetkan. Belum lagi, Si Feng bahkan membunuh Hyena dalam satu gerakan. Harus diakui, serangan Si Feng yang telah mencapai standar level 200, Dewa tingkat 6 sangat kuat. Namun, itu jelas tidak cukup untuk membunuh Hyena. Bagaimanapun juga, Hyena adalah assassin level 210, tier 6 yang dilengkapi dengan belati legendaris. Peralatan lainnya juga berada pada peringkat legendaris terfragmentasi. Bahkan jika dia bertarung melawan dewa tingkat 6 level 200 yang sebenarnya, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, Hyena gagal bertahan bahkan satu gerakan pun melawan Si Feng. Situasi ini sangat membingungkan Ji Luorong, dan dia tidak dapat memahami bagaimana Si Feng mencapai prestasi ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak ada yang istimewa. Melihat kebingungan di wajah Ji Luorong, Si Feng dengan acuh tak acuh berkata, dia mungkin menyembunyikan dirinya dengan baik, tapi penyembunyiannya tidak ada gunanya di depan indera keenamku. Kecepatan reaksinya juga tidak bisa mengimbangi kecepatan seranganku, jadi wajar saja jika dia mati. Di bawah atribut dasar yang sama, pakar di lantai 5 memiliki keunggulan yang tidak dapat diatasi dibandingkan pakar di lantai 4. Tidak peduli apa yang coba dilakukan oleh pakar lantai 4, semua tindakan mereka akan terungkap di depan pakar lantai 5. Sementara itu, dengan pengetahuan ini, ahli di lantai 5 dapat dengan mudah menyesatkan pergerakan dan lintasan serangan ahli di lantai 4, sehingga menciptakan banyak peluang untuk melewati pertahanan ahli di lantai 4. Belum lagi, meskipun Si Feng hanya berada di level 178, dia jauh lebih unggul dari Hyena dalam atribut dasar dan fisik. Jadi, wajar saja jika dia membunuh Hyena dalam satu kali pertukaran. Namun, meskipun Si Feng menggambarkan tindakannya dengan santai, Ji Luorong tetap terkejut. Wajar jika dia mati? Ji Luorong tidak tahu bagaimana Si Feng bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan acuh tak acuh. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Hyena adalah ahli tingkat 6 lantai 4. Dia adalah eksistensi yang bahkan 10 orang suci tidak bisa bunuh dalam satu gerakan. Faktanya, Ji Luorong ragu dia lebih kuat dari Hyena. Namun, Si Feng berbicara seolah-olah ahli sekalibernya hanyalah sekelompok pemula. Sementara itu, setelah kejadian yang tiba-tiba ini, Blood Sun, yang dengan waspada memperhatikan gerakan Phoenix Rain, mau tidak mau menoleh untuk melihat Si Feng dengan ekspresi muram. Saat ini, tatapannya tidak lagi mengandung ketenangan dan kemarahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, rasa takut yang mendalam telah menggantikannya. Dia tidak pernah mengira Si Feng bisa sekuat ini. Hanya saja, sebelum Blood Sun dan yang lainnya dapat bereaksi, Si Feng tiba-tiba muncul di hadapan 5 pemain hitam Bunga Tujuh Dosa dan mengeksekusi orbit pedang sekali lagi.
Meskipun kelima pemain hitam secara naluriah mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka dan mencoba melarikan diri, mereka bertahan tidak lebih dari 2 detik di hadapan cahaya pedang Si Feng, dan mereka menjatuhkan banyak senjata dan peralatan setelah kematian mereka. Itu adalah pertarungan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan. Semua orang tercengang sekali lagi. Ini adalah 5 ahli tingkat 6 yang mereka bicarakan. Namun, mereka menghilang dalam sekejap mata. Sebelumnya, semua orang masih menganggap pencapaian Si Feng dalam membunuh hiena dalam satu gerakan agak tidak realistis. Lagi pula, hiena sudah mati saat mereka melihatnya. Namun kali ini, mereka melihat dengan jelas bagaimana Si Feng menangani 5 pemain hitam. Kekalahan telak. Itu adalah kekalahan telak. Terlebih lagi, Si Feng seorang diri telah membunuh 6 ahli tingkat 6 dosa kemarahan. Apa yang baru saja dia lakukan pada dasarnya adalah menghantamkan dosa murka ke dasar 7 dosa bunga 7 dosa. Jika Sin of Wrath tidak dapat dengan cepat membantu ke-6 ahli ini mengisi kembali senjata dan peralatan mereka yang hilang, akan memakan waktu lama sebelum Sin of Wrath dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di bunga 7 dosa. Api hitam. Anda. Blood Sun menatap Si Feng dengan tatapan manik. Beraninya kamu membunuh 6 ahli tingkat 6 bunga 7 dosa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu atau Zero Wing. Tunggu saja. Pembalasan bunga 7 dosa akan datang untukmu. Kematian ke-6 ahli tingkat 6 ini merupakan kerugian yang signifikan bagi bunga 7 dosa dan pasir darah itu sendiri. Lagi pula, dia hanya memiliki beberapa ahli tingkat 6 di bawah komandonya, dan 3 pemain hitam yang terbunuh kali ini bahkan adalah bawahan dari komandan lainnya. Apakah begitu? Saya menantikannya. Sambil menyaksikan Blood Sun kehilangan akal sehatnya, Si Feng menebas ke bawah dengan musim dingin malam abadi. Pedang ketiga, pemusnahan suci. Segera, pilar api melahap pasir darah dan ruang di sekitarnya. Meskipun Blood Sun telah mencoba mempertahankan diri dengan pedang 2 tangannya, dampaknya masih merampas seluruh HP-nya, dan dia menjatuhkan beberapa peralatan ketika dia mati. Selain pasir darah, semua ahli tingkat 5 dari bunga 7 dosa yang berdiri di belakangnya juga menjadi abu, kematian mereka menyumbangkan banyak senjata dan peralatan kepada Si Feng. Semua ahli tingkat 6 dosa kemarahan telah dimusnahkan. Phoenix Rain mau tidak mau melihat situasi di depannya dengan mata melebar. Dia tidak pernah mengira Si Feng akan berani memprovokasi bunga 7 dosa secara menyeluruh. Sejak pertarungannya dengan 5 persekutuan super besar, bunga 7 dosa tidak pernah mengalami kerusakan sebesar yang terjadi saat ini. Tidak hanya seluruh ahli tingkat 6 dosa kemarahan yang dimusnahkan, bahkan pasir darah, komandan dosa kemarahan, pun terbunuh. Ini benar-benar penghinaan terbesar yang dialami bunga 7 dosa sejak awal berdirinya. Pemimpin persekutuan, setelah berita mengenai pemusnahan para ahli tingkat 6 dosa kemarahan sampai kepada para eksekutif bunga 7 dosa, aku khawatir semua kediaman persekutuan Zero Wing akan berada dalam masalah besar, kata bunga bayangan sambil tersenyum masam. Bunga 7 dosa dikenal mampu membalas dendam pada semua orang yang menyinggung mereka. Sekarang Si Feng telah menyebabkan bunga 7 dosa menderita kerugian yang begitu besar, tidak ada keraguan bahwa organisasi tersebut akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Zero Wing. Perlu diketahui bahwa jumlah ahli bunga 7 dosa jauh melebihi jumlah ahli Zero Wing. Jika bunga 7 dosa menyerang Guild Residency Zero Wing, hal itu akan menyebabkan kerusakan parah pada Zero Wing. Itu mungkin benar di masa lalu, tapi era domain dewa ini telah berubah sekarang karena aku ada di sini, kata Si Feng dengan acuh tak acuh. Saya bahkan dapat menghasilkan ahli di tingkat 10 orang suci secara berkelompok. Berapa banyak ahli yang dapat dilawan oleh bunga 7 dosa? 10? 20?